Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ustadz Fathan. Nah, insya Allah sekarang kita akan belajar pelajaran sirah. Nah, sebelum kita mulai masuk pelajaran, kita awali dengan basmalah terlebih dahulu ya. Kita awali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat serta bisa menambah wawasan kalian semua tentang sejarah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari ini Ustadz akan bahas tentang bab ketiga, yaitu peristiwa hijrah ke Habasyah. Nah, sebelum kita bahas tentang peristiwa hijrah ke Habasyah, kita perlu mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan hijrah. Jadi kita perlu tahu nih, hijrah itu artinya apa coba. Nah, yang dimaksud dengan hijrah menurut bahasa Arab adalah pindah, berpindah ataupun meninggalkan dan juga menjauhkan. Itu menurut bahasa Arab. Tapi juga bisa dipahami bahwasannya hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu juga disebut dengan hijrah. Nah, pada hari ini kita akan membahas peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Maksudnya peristiwa hijrahnya kaum muslimin dari Mekah menuju Habasyah. Nah, jadi alasannya apa sih kira-kira kenapa kaum muslimin itu harus hijrah ke Habasyah? Seperti yang kita ketahui bahwasannya ketika kaum muslimin berada di Mekah itu mereka mendapatkan siksaan. Kaum muslimin ketika mereka berada di Mekah itu mereka mendapatkan kepahitan. Mereka disiksa, mereka juga diintimidasi. Kemudian mereka juga dihina, dicaci maki dan yang lain sebagainya. Dari berbagai macam bentuk penindasan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Jadi karena sebab tersebut, karena penderitaan yang amat sangat yang dialami oleh kaum muslimin ketika berada di Mekah, maka akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah, untuk berpindah dari kota Mekah menuju kota Habasyah dengan tujuan agar kaum muslimin itu bisa mendapatkan tempat ataupun perlakuan yang lebih baik dibandingkan ketika mereka tinggal di Mekah. Karena Nabi Muhammad SAW telah mengetahui dari wahyu bahwasannya kaum muslimin itu harus hijrah ke Habasyah. Karena penduduk Habasyah, kemudian yang lebih penting lagi, kemudian raja dari Habasyah itu sendiri itu merupakan raja yang adil dan bijaksana, sehingga raja tersebut beserta rakyat-rakyatnya itu mereka mau menerima kaum muslimin. Walaupun raja Habasyah, walaupun penduduk di negeri Habasyah itu ketika saat itu masih beragama Nasrani, jadi belum memeluk agama Islam. Akan tetapi tetap Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Nah, kemudian kita bahas hijrah ke Habasyah tahap yang pertama. Jadi hijrah ke Habasyah merupakan salah satu ataupun hijrah yang pertama kali dalam Islam. Jadi peristiwa hijrah menuju Habasyah merupakan peristiwa hijrah kaum muslimin yang pertama kali, yang bertepatan pada bulan Rajab
tahun kelima kenabian. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak ikut dengan para sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad nggak ikut tuh ketika peristiwa hijrah ke Habasyah. Dan pada peristiwa hijrah ke Habasyah tahap pertama itu kaum muslimin hanya berjumlah 14 orang. Hanya terdiri dari 10 kaum laki-laki dan 4 orang kaum wanita. Nah, di antara kaum laki-laki tersebut itu ada Zubair bin Awam, ada Utsman bin Affan, ada Mus'ab bin Umair, kemudian ada siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Mu'zan, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian di antara sahabat-sahabat yang kaum wanita, maksudnya yang kaum wanita dari kaum muslimin, itu ada Ruqayyah binti Muhammad, yang dimana beliau itu adalah istri dari Utsman bin Affan, sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dalam perjalanannya kaum muslimin menuju Habasyah, itu mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kaum muslimin ketika hijrah ke negeri Habasyah, itu mereka hijrahnya itu berangkatnya itu diam-diam, sembunyi-sembunyi. Karena dikhawatirkan ketika mereka berangkatnya secara terang-terangan, nanti akan menyebabkan kaum kafir Quraisy menghalangi mereka. Oleh karenanya, kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah pada tahap yang pertama itu mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, dan mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, karena Habasyah itu jaraknya sangat jauh dari kota Mekah. Mereka berangkat melewati Laut Merah, atau laut di mana Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berangkat menggunakan kapal. Mereka berlayar selama beberapa hari karena saking jauhnya gitu. Sampai akhirnya mereka tiba di pantai Habasyah. Nah, ketika kaum muslimin tiba di pantai Habasyah, alhamdulillah mereka mendapatkan sambutan dari orang-orang Habasyah. Mereka mendapatkan sambutan yang baik dari Raja Habasyah yang disebut dengan Raja Najasyi. Nah, setelah kurang lebih selama 3 bulan mereka menetap di Habasyah, kaum muslimin hidup dengan damai, mereka hidup dengan tentram, dengan sejahtera, karena orang-orang di negeri Habasyah itu memperlakukan mereka dengan sangat baik, walaupun orang-orang tersebut masih belum beragama Islam, masih belum memeluk agama Islam, akan tetapi mereka memperlakukan kaum muslimin dengan sangat baik. Kemudian pada suatu ketika kaum muslimin mendengar kabar bahwasannya kaum kafir Quraisy yang saat itu sedang berada di Mekah itu mengalami ketika kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah itu setelah kurang lebih selama 3 bulan kaum muslimin menetap dengan adil, dengan sejahtera, dengan aman di negeri Habasyah, mereka mendengar berita bahwasannya kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah itu telah ditaklukkan, yang berarti mereka bisa kembali menuju Mekah, yang berarti
kaum muslimin pada saat itu meyakini, wah kayaknya kalau kita kembali ke Mekah, kita bisa hidup dengan damai. Kan tetapi ternyata itu semua adalah berita bohong. Artinya kaum kafir Quraisy itu membuat berita palsu dengan tujuan agar kaum muslimin yang berada di Habasyah itu kembali ke Mekah. Akhirnya ketika kaum muslimin kembali ke Mekah, ternyata mereka kembali mendapatkan penderitaan. Mereka mendapatkan penganiayaan, mereka juga mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya dari situ mereka baru menyadari bahwasannya berita yang mereka dengar itu ternyata merupakan berita bohong. Nah, setelah beberapa sahabat kembali ke Mekah dari negeri Habasyah, rupanya mereka begitu sampai di Mekah kembali mengalami penderitaan sebagaimana yang kita ketahui di pembahasan sebelumnya. Akhirnya karena penderitaan tersebut, karena penyiksaan yang dialami oleh kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habasyah. Jadi ini merupakan hijrah ke Habasyah yang kedua, tahap kedua. Nah, ketika hijrah menuju Habasyah yang tahap kedua itu kaum muslimin terdiri dari 101 orang. Yang dimana 83 orang itu merupakan kaum laki-laki dan 18 orang itu merupakan kaum wanita, perempuan. Nah, rupanya perjalanan menuju Habasyah pada tahap yang kedua ini rupanya tidak semudah sebagaimana mereka hijrah ke Habasyah pada tahap yang pertama, karena kaum kafir Quraisy ketika itu berusaha untuk menghalangi kaum muslimin menuju Habasyah. Dikarenakan hal tersebut, kaum kafir Quraisy akhirnya meningkatkan kewaspadaannya. Jadi mereka lebih hati-hati, jangan sampai kaum muslimin itu balik lagi ke Habasyah. Akan tetapi atas izin Allah, akhirnya kaum muslimin berhasil hijrah kembali yang kedua kalinya ke Habasyah. Nah, sesampainya di Habasyah itu kaum muslimin disambut dengan sangat baik oleh masyarakat dan juga Raja Najasyi, sehingga akhirnya mereka kembali menetap di Habasyah. Nah, setelah hijrahnya kaum muslimin menuju Habasyah yang kedua, akhirnya kaum kafir Quraisy tetap ingin, akhirnya kaum kafir Quraisy mencoba untuk membawa kembali kaum muslimin agar mereka kembali ke Mekah. Caranya dengan cara seperti apa? Kaum kafir Quraisy mengirimkan 2 utusan kepada Raja Najasyi, kepada raja dari negeri Habasyah. Nah, 2 utusan tersebut, yang pertama adalah Amr bin As, yang kedua adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Jadi mereka utusan dari kaum kafir Quraisy, mereka dikirim ke Habasyah dan mereka bertugas untuk menghasut, membujuk Raja Habasyah agar mengembalikan kaum muslimin kembali ke Mekah. Nah, jadi ketika itu Raja Habasyah itu dihasut, dibujuk oleh kedua utusan kaum kafir Quraisy tersebut dengan dengan iming-iming berupa harta, berupa hadiah, agar Raja Habasyah itu mengembalikan kaum muslimin ke negeri asalnya, yaitu negeri Mekah. Akan tetapi karena Raja Habasyah ini merupakan raja yang baik, raja yang bijaksana, maka Raja Habasyah nggak langsung mau. Maka Raja Habasyah tidak serta-merta menerima penawaran dari kaum kafir Quraisy tersebut. Hingga akhirnya Raja Najasyi menyuruh pengawalnya untuk membawa kaum muslimin ke hadapannya. Jadi ketika itu Raja Habasyah
menyuruh para pengawalnya untuk membawa kaum muslimin tersebut ke hadapan Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi ketika itu bertanya kepada kaum muslimin, agama apa ini yang sampai membuat kalian meninggalkan masyarakat? Maksudnya kalian meninggalkan masyarakat Mekah. Kemudian agama apa ini yang sampai membuat kalian juga tidak mau memeluk agamaku? Maksudnya tidak mau memeluk agama Nasrani atau agama dari penduduk Habasyah. Ketika itu salah satu juru bicara dari kaum muslimin yang bernama Ja'far bin Abu Thalib itu menjawab pertanyaan dari Raja Habasyah tersebut. Jadi Ja'far bin Abu Thalib itu berkata bahwasannya sebelum mereka mengenal Islam, sebelum mereka memeluk agama Islam, mereka ketika itu dalam kondisi yang sangat apa istilahnya tuh, yang sangat mengkhawatirkan. Mereka dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka di sana saling bunuh, kemudian mereka di sana saling mencuri harta satu sama lain, mereka saling menzolimi, kemudian mereka saling menyiksa dan yang lain sebagainya. Akan tetapi ketika ajaran Islam datang kepada mereka, rupanya ajaran agama tersebut merupakan ajaran yang sangat mulia. Karena di dalam ajaran Islam itu mereka melarang kita untuk saling mencuri, melarang tindakan pencurian. Kemudian Islam juga melarang berbagai macam bentuk kezoliman. Nggak boleh membunuh satu sama lain kalau nggak ada alasan yang dibenarkan. Kemudian Islam juga melarang untuk membunuh anak perempuan. Kemudian Islam juga melarang kita untuk merampas harta anak yatim. Jadi karena itulah akhirnya kami semua memeluk agama yang mulia ini, memeluk agama Islam. Kemudian karena kami juga mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang jujur, orang yang berakhlak baik, orang yang amanah, dapat dipercaya, sehingga membuat mereka semakin yakin untuk memeluk agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad juga memerintahkan mereka untuk tidak menyembah berhala. Kemudian Nabi Muhammad juga memerintahkan mereka untuk menyembah hanya kepada Allah. Akhirnya karena itulah maka mereka memeluk agama Islam. Akan tetapi karena kami memeluk agama Islam, karena kami mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW, maka kami mendapatkan pertentangan. Kami dimusuhi oleh masyarakat kami. Maksudnya orang-orang Mekah itu mereka pada memusuhi kami. Mereka menyiksa kami, mereka menindas kami sebagai kaum muslimin, sehingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami untuk pergi ke Habasyah, karena di Habasyah ini itu dipimpin oleh pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, sehingga kami dapat tinggal dengan aman dan tentram di negeri Habasyah. Kemudian Raja Najasyi ketika mendengar penjelasan dari Ja'far bin Abu Thalib, Raja Najasyi bertanya. Jadi Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far, adakah ajaran Tuhan yang dibawanya itu? Jadi maksudnya Raja Najasyi meminta kepada kaum muslimin untuk membacakan ajaran yang dibawakan oleh kaum muslimin. Akhirnya ketika itu Ja'far bin Abu Thalib itu membacakan Al-Quran surat
Maryam. Nah, setelah Raja Najasyi mendengar bacaan dari Ja'far bin Abu Thalib, ternyata Raja Najasyi sangat terkejut. Raja Najasyi sangat kaget ketika mendengar surat Maryam, karena surat Maryam yang ada di Al-Quran tersebut itu membenarkan isi dari kitab Injil. Jadi ketika itu kaum Nasrani itu menggunakan kitab Injil. Rupanya kitab Al-Quran yang dibacakan oleh Ja'far bin Abu Thalib itu rupanya membenarkan isi dari kitab Injil tersebut. Sehingga akhirnya Raja Najasyi jadinya nggak percaya, tidak percaya dengan kaum kafir Quraisy yang diutus ke Habasyah. Akan tetapi Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah itu berusaha untuk meyakinkan Raja Najasyi bahwasannya kaum muslimin itu menuduh secara keji Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Kemudian Raja Najasyi mendengar perkataan dari kaum kafir Quraisy tersebut, bertanya kembali kepada kaum muslimin tentang Isa, tentang Nabi Isa. Dan dijawab oleh Ja'far bahwasannya pendapat kami Nabi Isa itu adalah nabi kami. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan, akan tetapi nabi kami sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Mendengar perkataan dari Ja'far bin Abu Thalib tersebut, akhirnya Raja Najasyi menjadi bahagia, menjadi berbinar, menjadi senang setelah mendengar pernyataan dari Ja'far bin Abu Thalib, yang akhirnya itu menyebabkan Raja Najasyi semakin yakin dengan ajaran dari Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama Islam. Akhirnya Raja Najasyi memeluk agama Islam.